Tuan Song memanah pria yang berusaha melarikan diri dari sana, namun sayangnya panah itu hanya menggores tangan si pria. Tuan Song dan teman-temannya pun segera berlari mengejar pria tersebut yang bersembunyi di dalam kerumunan. Mereka terus mencarinya di dalam kerumunan itu. Tak lama kemudian, Tuan Song melihat dan mencurigai seseorang yang mengenakan sebuah topeng. Ketika mereka menghampiri dan melihat luka di tangannya, Tuan Song membuka topeng si pria. Mereka sangat terkejut karena ternyata orang itu adalah Kim Dewang, pria yang kemarin dikenalkan oleh kepala polisi. Singkat cerita, Tuan Song membawa Dewang ke kantor pemerintahan untuk diinterogasi. Di sana, kepala polisi terlihat ketakutan karena Dewang ini adalah putra Tuan Kim, seorang pejabat di kota itu. Saat Tuan Kim datang dan bertanya apa yang terjadi, Tuan Song menjelaskan kepadanya bahwa putranya tertangkap sedang menggeledah rumah Guison dengan menggunakan penutup wajah. Mendengar hal itu, Tuan Kim bertanya kepada putranya apakah ia yang membunuh Guison, namun Dewang langsung menyangkalnya. Tuan Song kemudian melepaskan Dewang walau ia tahu kalau pria itu pasti telah menyembunyikan sesuatu. Scene lalu berpindah ke istana, di mana saat itu Raja menanyakan tentang hasil penyelidikan yang dilakukan kepada para pejabat yang telah menerima suap. Tuan Kim terlihat senang ketika Kepala Biro Investigasi mengatakan bahwa tak ada pejabat lain yang terlibat dalam suap itu. Mendengar hal itu, Tuan Jan terlihat tak bisa mengontrol emosinya. Kemudian karena kejadian itu, Kepala Biro marah kepada Tuan Jang karena Tuan Jan telah mempermalukannya di hadapan Raja. Rupanya Kepala Biro telah disuap oleh Tuan Kim untuk segera menutup kasus tersebut. Tak hanya itu, mereka juga berencana mencari kelemahan Tuan Jang untuk menjatuhkannya. Di sisi lain, ketika Dewang berbincang dengan teman-temannya, ia menceritakan tentang perbuatan agen rahasia yang membuatnya merasa kesal. Mereka pun berencana untuk mengusir agen rahasia dari kota itu. Suatu malam, seorang pria bertopeng hendak masuk ke kamar Dain, namun ia gagal karena melihat Chun Sam berada di luar. Dain yang mengetahui seseorang mengawasinya menceritakan hal itu kepada Tuan Song dan Chun Sam, namun ngakaknya Chun Sam malah berpikir itu bukanlah manusia, melainkan hantu penunggu rumah. Kemudian Tuan Song yang mengkhawatirkan Dain berjaga di depan pintu kamar Dain agar Dain merasa tenang. Karena telah gagal membunuh agen rahasia, pemimpin camp dihukum oleh Tuan Kim dan diberi satu kesempatan lagi untuk membunuhnya. Pemimpin camp lalu memberitahu Tuan Kim bahwa Tuan Song dibantu oleh seorang gadis yang bernama Hong Dain. Karena mereka pernah mengetahui Dain sempat keluar dari rumah Tuan Jang, Tuan Kim menyuruh pemimpin camp untuk menyelinap masuk ke rumah Tuan Jang dan menggeledah kamar Dain. Di sisi lain, Sun E, Ibom, dan anak buahnya kini berada di rumah Guison untuk beristirahat di sana. Setelah beberapa saat, Ibom pergi ke kota untuk membeli makanan dan obat, sedangkan anak buahnya diminta untuk menjaga Sun E. Sementara itu, Dain dan Tuan Song terlihat menemui kenalan Guison, yaitu orang yang kemarin menemukan mayat Guison. Di sana, Tuan Song baru mengetahui kalau Dewang mengenal Guison karena memesan teh opium darinya, sehingga Tuan Song pun tahu bahwa saat itu Dewang sedang mencari teh itu di rumah Guison. Scene lalu memperlihatkan Chun Sam yang membuntuti Dewang ke tempat pembuatan topeng. Setelah Dewang pergi, Chun Sam masuk ke sana dan berusaha mencari informasi dari pembuat topeng itu. Walau dibuat kesal oleh si pembuat topeng karena ia harus terus memberi koin kepadanya untuk mendapat informasi, akhirnya Chun Sam mendapat informasi penting bahwa mereka akan mengirim wanita penghibur ke perjamuan rahasia. Sialnya, setelah mendapat informasi itu, Chun Sam diculik oleh Dewang yang sebenarnya sudah mengetahui kalau Chun Sam membuntutinya.
Dewang memukuli Chun Sam disaksikan oleh teman-temannya karena Chun Sam tetap bungkam. Kemudian ia pun membawa Chun Sam kepada Tuan Song dan menuduh Chun Sam telah mencuri uangnya. Dewang berkata jika Tuan Song pergi dari kota itu, ia akan membebaskan Chun Sam dari tuduhan itu. Mendengar ancaman itu, Tuan Song berbalik mengancam Dewang dengan mengatakan kalau dirinya harus bertemu dengan ayah Dewang untuk memberitahunya bahwa Dewang kecanduan opium. Dewang pun langsung pergi dari sana karena takut ayahnya akan murka jika mengetahui hal tersebut. Setelah beberapa saat, Chun Sam diobati oleh Dain. Saat itu, Chun Sam bersumpah bahwa dirinya tidak mencuri dan tentu saja Tuan Song tahu kalau Chun Sam tak akan pernah melakukan hal tersebut. Chun Sam lalu memberitahu Tuan Song tentang perjamuan rahasia yang akan dihadiri oleh para wanita penghibur. Di sisi lain, teman-teman Dewang yang melihat Sun E berada di rumah Guison menculik Sun E setelah berhasil membuat anak buah Ibom tak sadarkan diri. Tuan Song dan Chun Sam pergi ke rumah bordil setelah mengetahui perjamuan rahasia itu akan dihadiri oleh para wanita penghibur. Di sana, Tuan Song memanggil penghibur utama, kemudian menginterogasinya. Awalnya, wanita itu berpura-pura tidak tahu tentang perjamuan tersebut. Akan tetapi ketika Tuan Song memperlihatkan lencana agen rahasianya, akhirnya si wanita itu memberitahu Tuan Song bahwa di perjamuan itu orang-orang bisa menghasilkan uang sekaligus menikmati opium. Cerita berlanjut ke Ibom yang baru pulang dari kota dan mendapati Mandok dalam keadaan diikat serta wajahnya babak belur. Mandok memberitahu Ibom bahwa Sun E telah diculik dan memintanya untuk segera menyelamatkannya. Di sisi lain, kepala camp berhasil masuk ke rumah Tuan Jiang setelah menyuap seorang pelayan. Di sana, kepala camp masuk ke kamar Dain dan menggeledah barang-barangnya. Kemudian, ia pun menemukan benda berharga milik Dain. Rupanya, benda itu adalah okro yang biasa dipakai oleh keluarga kerajaan. Tuan Kim yang melihat okro itu terlihat ngajengho karena mengetahui kalau okro tersebut adalah milik Pangeran Hui. Scene lalu memperlihatkan Tuan Song dan Chun Sam yang sedang bersiap menyamar sebagai wanita penghibur untuk menghadiri perjamuan rahasia. Mereka lalu pergi ke perjamuan itu dengan memakai topeng yang sudah dipersiapkan. Setelah semua berkumpul, mereka masuk ke tempat perjamuan. Saat itu, Tuan Song menyelinap pergi ke tempat lain. Di sisi lain, Dain dan Chun Sam sangat terkejut ketika melihat para pria yang menunggu mereka ternyata mengenakan topeng. Mereka pun bergabung dengan para pria itu dan tak lama kemudian pesta pun dimulai. Chun Sam terlihat sangat risih ketika ia diraba-raba oleh pasangan prianya. Sementara itu, Tuan Song masuk ke sebuah ruangan dan menemukan persediaan serbuk teh opium yang digunakan dalam perjamuan. Teh opium itu dibagikan kepada para pria bertopeng untuk diseduh dengan air yang sudah disiapkan, kemudian dinikmati oleh mereka, sehingga membuat mereka menjadi teler. Tak lama kemudian, Chun Sam dibawa pergi oleh pasangan prianya ke tempat khusus, sedangkan Dain disuruh meminum teh opium oleh pasangannya. Dain lalu memutar otaknya agar tidak meminum teh itu. Ia menyarankan agar mereka meminumnya dengan gaya populer dari Hanyang. Lalu saat mereka melakukannya, Dain menumpahkan minumannya ke lantai. Kembali lagi ke Tuan Song yang sedang bersembunyi di tempat penyimpanan opium karena seseorang datang ke sana. Rupanya orang itu menjual teh opium kepada seorang wanita dengan menaikkan harganya karena kini barang tersebut menjadi sangat langka. Saat itu, Tuan Song akhirnya mengetahui bahwa pria bertopeng membunuh Guison karena Guison berniat melaporkan mereka kepadanya. Setelah wanita itu pergi, Tuan Song membuka penyamarannya. Ia melumpuhkan pria bertopeng tersebut dan berhasil melihat wajahnya. Scene lalu memperlihatkan Chun Sam yang dipaksa untuk melakukan mantap-mantap di kamar khusus.
Namun karena Chun Sam tak bisa menahan amarahnya, ia akhirnya membuka penyamarannya. Di sisi lain, Ibom terus berusaha mencari keberadaan Sun E dengan menginterogasi keluarga si penculik. Sementara itu, ketika Tuan Song bergabung dengan para pria bertopeng, tiba-tiba seorang wanita bertopeng dilelang di sana. Saat topeng wanita itu dibuka, Dain dan Tuan Song sangat terkejut karena ternyata wanita itu adalah Sun E. Sun E akhirnya dibeli oleh pria bertopeng hitam dan dibawa pergi dari tempat perjamuan. Melihat Sun E berada dalam bahaya, Tuan Song terpaksa membuka penyamarannya dan berlari mengejar mereka. Tak lama kemudian, Chun Sam datang membawa pasukan untuk menangkap para pria bertopeng. Sayangnya, kedatangan agen rahasia diketahui oleh pria bertopeng yang membeli Sun E sehingga mereka membawanya pergi dari sana. Chun Sam yang mengejar mereka terhenti karena terkena bogem, sedangkan Tuan Song terus berusaha mengejar mereka. Tuan Song yang kehilangan jejak mereka kembali dan mendapati Ibom sedang bersama Chun Sam. Saat itu Tuan Song marah karena Ibom gagal melindungi Sun E. Setelah beberapa saat, mereka lalu menginterogasi Minho, yaitu teman Dewang yang kemungkinan mengetahui siapa orang yang telah membeli Sun E. Akan tetapi Minho tetap bungkam sehingga membuat Ibom kesal dan langsung memukulinya. Karena tak mendapat informasi apapun dari Minho, Tuan Song dan Ibom pergi ke rumah Dewang. Di sana, Tuan Song memberitahu ayah Dewang bahwa Dewang bersekongkol dengan teman-temannya telah membunuh para gadis. Mendengar hal itu, tentu saja ayahnya terlihat tidak percaya. Ia lalu memberitahu keberadaan Dewang dan memohon agar Tuan Song mengampuni anaknya. Esok harinya, teman-teman Dewang diinterogasi oleh kepala polisi, namun rupanya mereka tidak mengetahui keberadaan Dewang. Tak lama kemudian, tiba-tiba kepala polisi mendapat informasi kalau Dewang sudah tewas. Mereka lalu pergi melihat mayatnya yang tergantung di sebuah pohon. Chun Sam yang menemukan topeng hitam di TKP memperlihatkannya kepada Dain. Dain pun memeriksa mayat Dewang dan menyimpulkan bahwa kejadian itu bukanlah bunuh diri. Dain melaporkan hal tersebut kepada Tuan Song bahwa dirinya menemukan bukti pembunuhan dalam tubuh Dewang. Akan tetapi, kepala polisi membantahnya karena ia menemukan surat wasiat Dewang yang berisi bahwa Dewang akan mengakhiri hidupnya. Tak berhenti di situ, Dain yang mempunyai ide ketika melihat topeng hitam pergi ke biro pemerintahan bersama Chun Sam untuk menemui teman-teman Dewang. Chun Sam berpura-pura menjadi pemimpin mereka dengan menggunakan topeng tersebut. Saat itu akhirnya Chun Sam tahu kalau orang yang menggunakan topeng hitam itu adalah kepala polisi. Kemudian ketika Chun Sam hendak melaporkan hal itu kepada Tuan Song, tiba-tiba kepala polisi dan anak buahnya datang mengepung mereka. Rupanya kepala polisi juga sudah menyekap Tuan Song bersama Sun E di sebuah tempat. Ketika kepala polisi terdesak karena Ibom mengatakan pasukan agen rahasia kerajaan sudah mengepung mereka, si Kapo langsung pergi ke gudang. Ia menyandera Tuan Song namun gagal setelah Dain berhasil mengalihkan perhatiannya. Singkat cerita, Sun E dibebaskan oleh Ibom dan kepala polisi diinterogasi oleh Tuan Song. Akan tetapi, si Kapol menyangkal semua tuduhan yang diarahkan kepadanya. Karena si Kapol terus berkelit, Tuan Song lalu menanyai teman-teman Dewang. Setelah sedikit ditekan, akhirnya mereka mengaku dan mengatakan bahwa si Kapol lah yang telah membunuh Guison. Shin lalu memperlihatkan Tuan Song yang berbicara empat mata dengan Sun E. Terlihat Tuan Song bertanya kepada Sun E tentang apa yang sebenarnya terjadi kepadanya. Saat itu Sun E berkata bahwa setelah kepergian Tuan Song, ia menjalin hubungan dengan Ibom. Sun E juga meminta Tuan Song untuk melupakan masa lalu mereka yang sangat menyedihkan.
Adegan kemudian flashback ke masa lalu. Ternyata saat itu Sun E dijebak sebagai penganut Katolik oleh seorang kapol karena Sun E menolak untuk menjadi istrinya. Melihat hal tersebut, Ibom yang saat itu adalah bawahan si kapol akhirnya menyelamatkan Sun E dengan membawanya lari dari penjara. Kini Sun E yang sudah memutuskan hubungannya dengan Tuan Song akhirnya menerima uluran tangan Ibom dan pergi bersamanya. Cerita berlanjut memperlihatkan Tuan Kim yang memberikan okro milik Dain kepada raja. Dengan sengaja Tuan Kim memberitahu raja kalau itu adalah okro Pangeran Hui yang dahulu mencoba mencuri tahta raja. Di sisi lain, Tuan Song yang melanjutkan perjalanannya berhenti di sebuah tempat yang dahulu merupakan tempat Pangeran Hui melakukan bunuh diri. Di sana, Dain terlihat sangat sedih ketika mengingat tentang ayahnya. Lalu Tuan Song sengaja memberi waktu kepada Dain untuk melakukan penghormatan. Kemudian setelah kemarin melihat okro Pangeran Hui, Raja memanggil Tuan Jang dan marah kepadanya karena okro itu ditemukan di rumah Tuan Jang. Raja menyuruh Tuan Jang untuk memanggil Dain ke istana. Namun Tuan Kim segera memberitahu Raja kalau Dain sedang bergabung dengan agen rahasia. Saat itu, Tuan Jang meminta agar Raja memberi mereka waktu sampai agen rahasia menyelesaikan misinya. Akan tetapi, karena Tuan Kim terus menekan Raja, akhirnya Raja memerintahkan Tuan Jang untuk segera memanggil Dain dan Tuan Song. Di sisi lain, Tuan Song dan teman-temannya melihat para bandit sedang melakukan perampokan. Saat salah satu bandit hampir saja membunuh seorang petugas, Tuan Song segera memanah pria itu sehingga mereka kocar-kacir melarikan diri. Rupanya petugas itu hendak mengantar beberapa karung beras ke kuil Buddha atas perintah atasannya. Kemudian karena pria itu meminta bantuan, rombongan agen rahasia pun membantunya membawa pulang beras itu ke kantor provinsi. Sesampainya di sana, si petugas berterima kasih dan meminta mereka untuk datang kembali besok karena ia akan memberi mereka sebuah hadiah. Kabar perampokan para bandit pun disampaikan kepada gubernur, di mana saat mendengar kabar tersebut, si gubernur yang penyakitan ini marah karena para petugas gagal menangkap bandit-bandit itu. Gadis pembaca buku yang melihat penyakit si gubernur terlihat ketakutan sehingga membuat gubernur juga marah kepadanya. Esok harinya Tuan Song meminta Dain untuk tetap tinggal dan berkata ia akan menemui gubernur sendirian. Tuan Song melakukan itu karena takut Dain akan melakukan hal gegabah ketika bertemu dengan gubernur. Tuan Song lalu pergi bersama Chun Sam. Di sana mereka bertemu dengan asisten gubernur dan diberi hadiah beras yang sangat berharga. Rupanya di Provinsi Jola beras sangat langka sehingga harganya pun lebih mahal daripada emas. Lalu sayangnya saat itu Tuan Song gagal bertemu dengan gubernur, akan tetapi ia ditawari untuk bekerja di sana. Dalam perjalanan pulang, beras hadiah tadi dicuri oleh seorang anak. Tuan Song dan Chun Sam mengejar anak itu sehingga mereka tidak menyadari kalau Dain juga berada di sana. Dain yang melihat gadis pembaca buku keluar dari kantor pemerintahan membuntuti gadis itu hingga sampai di toko buku. Di sana, Dain melihat si gadis berhenti dari pekerjaannya sebagai pembaca buku untuk gubernur, kemudian ia pun menemui pemilik toko. Di sisi lain, Tuan Song dan Chun Sam yang mengejar si anak mendapati si anak dimarahi oleh emaknya karena mencuri beras mereka. Tuan Song yang melihat kondisi orang-orang di sana merasa sangat kasihan kepada mereka dan akhirnya memberikan beras tersebut. Rupanya mereka hidup seperti itu karena kehilangan rumah setelah meminjam uang berbunga tinggi dari kantor pemerintahan. Saat itu Tuan Song juga diberitahu kalau gubernur memiliki penyakit kulit sehingga ia selalu memberi persembahan beras kepada Buddha untuk penyembuhannya. Dan beras persembahan itu berasal dari mereka yang tidak bisa membayar utangnya.
Esok harinya, setelah Tuan Song dan Chun Sam masuk ke kantor pemerintahan, Dain juga masuk ke sana sebagai pembaca buku tanpa diketahui oleh mereka. Dain masuk ke kamar gubernur memperkenalkan dirinya sebagai pembaca buku baru menggantikan gadis sebelumnya. Di sana, ia menyinggung soal kenangan masa lalu si gubernur, kemudian membacakan buku pesanannya dengan tenang. Namun tiba-tiba si gubernur menghunuskan pedangnya untuk menguji Dain. Untungnya Dain tetap tenang dan berhasil lolos dari ujian tersebut. Di sisi lain, Tuan Song yang memutuskan bergabung dengan kantor pemerintahan disuruh bertanding memanah sambil meminum arak yang telah disiapkan untuk menguji kehebatannya. Tanpa basa-basi, Tuan Song menerima tantangan itu. Ia selalu berhasil mengenai sasaran walau sudah sedikit mabuk. Hingga di pertandingan terakhir, Tuan Song berhasil mengalahkan lawannya. Bahkan dalam kondisi mabuk berat, Tuan Song bisa memanah burung yang lewat sehingga membuat asisten gubernur sangat ngajenghok. Cerita berlanjut ke Tuan Kim dan para pejabat lainnya yang memohon kepada raja untuk segera mencopot jabatan Tuan Jang karena telah menyembunyikan Dain di rumahnya. Mereka melakukan hal itu setelah kemarin menemukan okro milik Pangeran Hui yang dituduh telah berkhianat. Sementara itu, Sun E dan teman-temannya telah tiba di sebuah desa untuk menetap di sana. Di desa itu, Sun E menemui kenalannya, yaitu seorang ahli pembuat tembikar. Setelah beberapa saat, Ibom terlihat memberi pria itu uang agar mereka diizinkan memulai hidup baru di sana. Kemudian esok harinya mereka pun mulai hidup dengan tenang di desa tersebut. Ibom kini beralih profesi sebagai pemburu di hutan. Suatu hari Ibom dan Mandok menjual hewan hasil buruannya di pasar. Di sana mereka bertemu dengan temannya yang dulu ikut bergabung dalam perampokan. Saat itu tiba-tiba seseorang menghampiri mereka. Rupanya pria itu sudah mengetahui keahlian Ibom dalam merampok karena telah mendengar cerita dari temannya tersebut. Di sisi lain, Tuan Song yang sudah bergabung dengan si kapten sedang mengantar beras menuju kuil. Dalam perjalanan, seseorang rupanya sudah menunggu mereka untuk membeli semua beras tersebut. Rupanya asisten gubernur tidak membawa beras itu ke kuil, melainkan ia menjualnya kepada pria itu. Sementara itu, Dain yang selesai membacakan buku untuk gubernur menyebutkan tentang Pangeran Hui dan meminta gubernur untuk mengatakan kejadian yang sebenarnya di balik kematian Pangeran Hui. Si gubernur pun seketika marah besar dan menyuruh penjaga untuk memasukkan Dain ke dalam penjara. Tuan Song dan Chun Sam yang baru pulang ke kantor pemerintahan sangat terkejut ketika melihat Dain ditangkap. Sehingga Tuan Song memutuskan akan mengumumkan kedatangan dirinya sebagai agen rahasia. Tuan Song lalu memberitahu gubernur kalau asistennya telah menyelundupkan semua beras yang selama ini dikirimkan ke kuil. Tak hanya itu, Tuan Song juga memperlihatkan rencananya sambil mengatakan bahwa dirinya adalah agen rahasia. Setelah mengetahui hal itu, gubernur terlihat sangat marah lalu memanggil kapten yang mengirim beras tersebut. Saat itu, Tuan Song langsung menyuruh penjaga untuk menangkap si kapten beserta asisten gubernur. Kemudian, setelah beberapa saat, Tuan Song menanyakan tentang kebenaran di balik kematian Pangeran Hui. Sayangnya saat itu, Tuan Song ditangkap oleh putra Tuan Kim yang membawa titah raja. Dalam titah itu, Tuan Song diperintahkan untuk segera kembali ke Hanyang karena telah bersekongkol dengan Dain yang dianggap seorang pengkhianat. Lalu ketika ia diinterogasi bersama Dain, Tuan Song mengatakan bahwa Dain tidak bersalah karena dirinya lah yang telah memerintahkan Dain untuk menyelidiki kematian Pangeran Hui. Malam harinya, putra Tuan Kim menyuruh si gubernur untuk mengurus Dain.
Namun gubernur malah mengancamnya berkata kalau ia akan membeberkan kebenaran di balik kematian Pangeran Hui. Tentu saja hal itu pun membuat putra Tuan Kim marah dan berbalik mengancam dirinya akan membunuh si gubernur. Tak terima diancam, gubernur lalu memberitahunya bahwa ia memiliki bukti bahwa Pangeran Hui tidak berkhianat. Kembali lagi ke Dain dan Tuan Song yang kini berada di penjara. Dain meminta Tuan Song agar meninggalkan dirinya supaya Tuan Song bisa tetap hidup jika tidak berhubungan dengan putri seorang pengkhianat. Akan tetapi Tuan Song tidak mau melakukannya. 역적의 딸이란 말입니다. Esok harinya, ketika Tuan Song dibawa pergi dari penjara, Tuan Choi dan Chun Sam membuntuti mereka, sedangkan gubernur yang murka memerintahkan si kapten dan asistennya untuk mengambil kembali beras yang kemarin dirampok oleh para bandit. Setelah mendapat perintah itu, mereka mengambil paksa semua beras yang ada di setiap rumah warga. Bahkan pria pembuat tembikar yang berusaha menghentikan mereka pun dibunuh oleh si kapten. Di sisi lain, Tuan Song yang hendak dibawa ke Hanyang malah dibawa ke sebuah tebing untuk dibunuh di sana. Rupanya pemimpin camp sudah menunggu di tempat tersebut. Saat itu, Tuan Song akhirnya tahu bahwa pemilik tambang emas yang selama ini dicarinya adalah putra Tuan Kim. Tak hanya menyuruh membunuh Tuan Song, ia juga memerintahkan pemimpin camp untuk mengambil bukti Pangeran Hui tidak berkhianat dan membunuh gubernur jika telah menemukan bukti tersebut. Singkat cerita, pemimpin camp menghajar Tuan Song dan hendak melemparkannya ke jurang. Tak lama kemudian, Chun Sam datang bersama Tuan Choi hingga pertarungan pun terjadi. Lalu akhirnya pemimpin camp yang kalah bertarung melarikan diri dari sana. Ibom yang melihat pria pembuat tembikar tewas pergi menemui pria pandai besi yang dahulu sempat bertemu dengannya di pasar. Sementara itu, gubernur terlihat sedang mengecek bukti tentang Pangeran Hui yang ia sembunyikan di dalam patung Buddha. Kemudian kita pun dibawa flashback ke masa lalu. Rupanya saat itu gubernur menemukan sebuah surat dari mayat Pangeran Hui. Dari surat tersebut, gubernur mengetahui bahwa Pangeran Hui tidak berkhianat, melainkan ia membentuk pasukan karena sedang berusaha melindungi negara dari serbuan kapal asing. Esok harinya, seperti biasa, gubernur mengirim beras persembahan ke kuil Buddha. Namun kali ini ia mengirimnya bersama patung Buddha agar bukti tersebut tetap aman. Sedangkan Tuan Song yang mengetahui Dain akan dipenggal segera pergi ke kantor provinsi. Chun Sam menyamar menjadi algojo yang akan memenggal Dain, sedangkan Tuan Song dan Tuan Choi menyamar menggunakan baju penjaga. Di sana Chun Sam berusaha mengulur waktu. Lalu tak lama kemudian Tuan Song membuka ikatan Dain hingga pertarungan pun tak terelakkan. Setelah itu, karena Tuan Song berhasil menyandera gubernur, si gubernur memerintahkan anak buahnya untuk menjatuhkan senjata mereka. Setelah dirasa aman, Tuan Song dan teman-temannya keluar dengan membawa gubernur dari kantor pemerintahan. Lalu Tuan Song dan Dain bertanya tentang bukti yang dimiliki si gubernur yang bisa membuktikan bahwa Pangeran Hui tidak berkhianat. Akhirnya si gubernur memberitahu mereka kalau bukti itu ia kirim ke kuil Buddha bersama dengan beras persembahan. Mendengar itu, Tuan Song dan Chun Sam pergi untuk mengambil bukti tersebut. Sementara itu, Ibom yang merasa marah karena pemerintah mengambil semua beras warga, akhirnya merampok beras persembahan bersama pria pandai besi. Pria ini mengambil patung Buddha dan hendak membunuh asisten gubernur, akan tetapi ia dihentikan oleh Ibom.
Kemudian karena si pria menginginkan si asisten mati, Ibom pun langsung mengejarnya. Namun sayang ia malah bertemu dengan Tuan Song. Di sana Tuan Song memberitahu Ibom bahwa dalam gerobak yang dirampoknya terdapat suatu benda yang bisa menyelamatkan banyak nyawa. Shin lalu memperlihatkan Ibom yang sedang membuka barang hasil rampokannya, yaitu patung Buddha yang berisi bukti penting. Akan tetapi, pria pandai besi hendak menjual barang antik itu ke penadah untuk membiayai pemberontakan yang akan dilakukannya. Pria itu juga mengajak Ibom untuk bergabung dengannya dalam pemberontakan tersebut. Sepulangnya ke rumah, Ibom dimarahi oleh Sun E yang kecewa kepadanya karena Ibom tidak menghadiri pemakaman pria pembuat tembikar. Ibom lalu menjelaskan tentang apa yang terjadi dan tak lama kemudian mereka pun berbaikan kembali. Di sisi lain, Tuan Song memberitahu Dain bahwa perampok yang tadi siang mencuri gerobak persembahan adalah Ibom. Tuan Song berencana mencari Ibom besok untuk menemukan bukti itu. Sementara itu, pemimpin camp mendatangi gubernur bertanya tentang bukti tersebut, kemudian membunuhnya. Cerita berlanjut memperlihatkan putra Tuan Kim yang melapor kepada raja kalau agen rahasia berkolusi dengan Dain dan membunuh Gubernur Yola. Tak hanya itu, ia juga mengatakan Tuan Song telah bunuh diri dalam perjalanan, yang tentu saja membuat Tuan Jiang tidak mempercayai hal tersebut. Selain itu, putra Tuan Kim juga memberikan surat pernyataan agen rahasia yang direkayasa olehnya. Dalam surat itu tertulis bahwa yang memerintahkan agen rahasia adalah Tuan Jiang. Raja yang murka setelah membacanya langsung memerintahkan pengawal untuk memenjarakan Tuan Jiang. Shin lalu memperlihatkan si asisten yang mendapati gubernurnya telah tewas bersimbah darah. Bukannya segera melaporkan hal tersebut, ia malah mencuri harta si gubernur kemudian pergi dari sana. Di sisi lain, Dain dan Tuan Song terlihat sedang membuntuti pria pandai besi untuk menemukan Ibom. Di sana mereka melihat pria yang kemarin membeli beras persembahan dari asisten gubernur. Setelah pria itu selesai berbicara di dalam, Dain dan Tuan Song lalu mencegat mereka dan mendapat informasi bahwa selain beras, para bandit itu juga akan menjual patung Buddha. Mendengar hal itu, Dain pun berencana untuk membeli patung tersebut. 그럼 그 불상 저희가 사는 게 어떻습니까? Esok harinya, Dain berdandan cantik, berpura-pura menjadi seorang pedagang, sedangkan Tuan Song menyamar menjadi pelayannya. Mereka mendatangi tempat pria pandai besi. Di sana, Dain memperkenalkan dirinya sebagai pedagang yang sedang mencari patung Buddha. Akan tetapi, karena merasa curiga, si pria tidak akan menjual patung itu sehingga Dain pun menawarkan harga tinggi untuk membelinya. Dain berkata ia akan kembali lagi besok dengan membawa uang tersebut. Adegan berlanjut ke Chun Sam yang ketahuan ketika sedang membuntuti Sun E. Chun Sam dihajar dan disekap oleh mereka. Sementara itu, Ibo mendapat informasi kalau patung Buddha ternyata patung yang dibuat khusus atas permintaan gubernur. Di sisi lain, pemimpin camp menemui asisten gubernur, memintanya untuk mengantarkannya pergi menemui pedagang yang akan membeli barang milik gubernur. Tuan Choi yang baru tiba di istana diminta untuk segera menemui Tuan Jiang. Namun rupanya Tuan Choi malah dibawa ke tempat lain dan ditusuk oleh pria tersebut. Kemudian ia pun disekap di suatu tempat. Rupanya semua itu adalah perbuatan putra Tuan Kim. Di sana Tuan Choi diinterogasi, lalu Tuan Choi sengaja membohonginya dengan mengatakan bahwa dirinya melihat agen rahasia telah tewas. Sementara itu, Tuan Kim terlihat sangat puas ketika mengunjungi Tuan Jiang di penjara. Adegan berpindah ke Ibom yang mendapati Chun Sam berada di desanya.
Ibo menanyakan bagaimana Chun Sam bisa berada di sana, yang kemudian Chun Sam pun menjelaskan bahwa dirinya mengikuti Sun E hingga sampai di tempat itu. Saat itu, Chun Sam memberitahu Ibom bahwa Tuan Song sedang mencari benda yang sangat penting, yang kemudian Ibom langsung tahu kalau yang dimaksud Chun Sam adalah patung Buddha. Ibom lalu menyuruh Chun Sam untuk memberitahu kakaknya kalau ia akan mengambilkan patung Buddha itu untuknya. Singkat cerita, Chun Sam kembali menemui Tuan Song dan memberitahukan hal tersebut kepadanya. Nantinya mereka akan bertemu di tempat yang sudah ditentukan. Sementara itu, si penadah datang ke gudang bersama pemimpin camp. Pemimpin camp yang tidak bisa menemukan bukti itu marah kepada si penadah. Akhirnya, si penadah baru mengetahui kalau yang dicari oleh si pemimpin camp adalah patung Buddha. Tak lama kemudian, pria pandai besi yang datang ke gudang mendapati teman-temannya dalam keadaan terluka. Setelah mengetahui semua orang mengincar patung Buddha itu, ia pun segera berlari untuk mengamankannya. Di sisi lain, Ibom rupanya sudah berada di tempat pandai besi dan menemukan patung tersebut. Ibom segera mengecek patung itu dan menemukan sebuah ruang di dalamnya. Ibom lalu pergi menemui Tuan Song di tempat yang kemarin sudah ditentukan. Ia terlihat memberikan patung Buddha tersebut kepada kakaknya, akan tetapi ketika Tuan Song membuka bagian bawah patung itu, di dalamnya tidak terdapat apapun. Lalu tiba-tiba pria pandai besi datang dan mengira Tuan Song yang telah melukai teman-temannya di gudang. Saat pria itu hendak membunuh Tuan Song menjelaskan bahwa bukan ia yang melukai teman-temannya. Kemudian ketika si pria berkata kalau di dalam patung itu hanya ada satu surat, Tuan Song segera meyakinkannya berkata bahwa surat itu bisa menyelamatkan mereka karena bisa mengusir para pejabat korup dari pemerintahan. Setelah mendengar hal itu, pria pandai besi pun memberikan surat tersebut kepada Tuan Song. Mereka kemudian pergi dan Ibom berpamitan kepada kakaknya. Sayangnya ketika Tuan Song sedang membaca surat itu, seseorang memanah Tuan Song tepat di dadanya. Dan rupanya orang itu adalah pemimpin camp. Untungnya Chun Sam datang dan memukul pemimpin camp dari belakang. Chun Sam terlihat sangat marah ketika melihat tuannya terluka, namun saat itu Tuan Song menghentikan Chun Sam karena pemimpin camp adalah saksi penting dalam insiden pembunuhan Pangeran Hui. Setelah beberapa saat, Dain membaca surat yang selama ini mereka cari yang bisa membuktikan bahwa Pangeran Hui bukanlah seorang pengkhianat. Melihat Tuan Song tak sadarkan diri, Chun Sam yang panik berlari untuk memanggil tabib. Untungnya dalam perjalanan ia bertemu dengan Ibom yang masih berada di gunung tersebut. Mereka lalu kembali menangkap pemimpin camp dan segera membawanya ke gudang penyimpanan beras. Di sana Tuan Song diobati oleh tabib. Tak lama kemudian, Ibom pamit pergi dan meminta Dain agar menyampaikan pesannya supaya Tuan Song tidak mengkhawatirkannya. Sementara itu, di istana, Tuan Kim mendesak raja untuk segera mengeksekusi Tuan Zhang. Akan tetapi, raja berkata ia akan mempertimbangkan dahulu keputusan eksekusi tersebut. Walaupun merasa kesal, Tuan Kim menyampaikan berita itu kepada Tuan Zhang yang berada di dalam penjara. Kembali lagi ke Tuan Song yang kembali tersadar setelah kondisi tubuhnya sedikit membaik. Karena tak ingin membuang-buang waktu, ia pun akan segera pergi ke Hanyang dengan membawa pemimpin camp. Sebelum pergi, Tuan Song meminta pemimpin camp agar bersaksi di depan raja untuk menebus semua dosanya karena telah melakukan kejahatan. Sementara itu, pria pandai besi baru mendapat kabar bahwa gubernur telah tewas. Rupanya, kabar tewasnya gubernur sengaja disembunyikan oleh pemerintah supaya tidak menimbulkan kekacauan.
Rombongan agen rahasia yang membawa pemimpin camp terlihat sedang beristirahat dalam perjalanan menuju Hanyang. Tuan Song yang baik hati ini memberi minum si pemimpin camp dan memperlakukannya dengan baik, walau sebelumnya pemimpin camp telah berusaha membunuhnya. Sehingga kebaikan Tuan Song pun membuat pemimpin camp sedikit tersentuh. Beberapa hari kemudian di istana, Raja akhirnya memutuskan untuk mengeksekusi Tuan Zhang. Lalu Tuan Zhang pun dibawa ke tempat eksekusi yang telah disiapkan. Ketika Tuan Zhang hampir saja dipenggal, secara mengejutkan Tuan Song datang sehingga membuat Tuan Kim dan putranya terlihat sangat ngajenghok. Karena mereka mengira pemimpin camp telah berhasil membunuh Tuan Song. Tak lama kemudian, Raja mendatangi tempat eksekusi. Di sana, Raja bertanya bagaimana bisa Tuan Song masih hidup, sedangkan sebelumnya Raja menerima surat bunuh diri yang disampaikan oleh putra Tuan Kim. Lalu saat itu Tuan Song menjelaskan bahwa semua adalah rekayasa putra Tuan Kim yang telah menjebak dan berusaha membunuhnya. Tak hanya itu, Tuan Song juga mengatakan kalau putra Tuan Kim telah memerintahkan pembunuhan Gubernur Jola. Kemudian setelah beberapa saat, Dain memperkenalkan dirinya kepada Raja, berkata bahwa dirinya adalah putri Pangeran Hui yang bernama Yongxin. Ketika semua orang terlihat tidak mempercayainya, Tuan Zhang menegaskan bahwa Yongxin benar-benar putri Pangeran Hui yang diasuhnya setelah Pangeran Hui tewas. Lalu saat itu Yongxin terlihat memberikan surat rahasia kepada Raja yang membuktikan bahwa ayahnya bukanlah seorang pengkhianat. Yongxin juga menjelaskan bahwa saat itu ayahnya mendapat perintah dari mendiang Raja agar membentuk pasukan untuk menghentikan serbuan kapal asing dan para perampok. Raja pun seolah tak percaya dengan apa yang telah terjadi. Ia bertanya kepada Tuan Kim karena dulu Tuan Kim yang telah memfitnah Pangeran Hui. Karena Tuan Kim tidak menunjukkan penyesalan, Tuan Song lalu segera menceritakan kejadian yang sebenarnya kepada Raja. Scene kemudian flashback ke masa lalu. Rupanya saat dalam perjalanan pengasingan, gubernur sengaja membuat Pangeran Hui berhenti dan menyuruh pasukannya untuk pergi duluan. Tak lama kemudian, pemimpin camp datang dan membunuh Pangeran Hui. Gubernur yang tidak tahu pemimpin camp akan membunuhnya terlihat panik dengan kejadian tersebut. Setelah tubuh Pangeran Hui dilemparkan ke jurang, pemimpin camp mengancam gubernur dan menyuruhnya untuk tutup mulut. Lalu saat malam tiba, si gubernur memeriksa mayat Pangeran Hui dan menemukan surat tersebut. Tuan Kim yang terus menyangkal dan menuduh Tuan Song telah memfitnahnya, akhirnya tak bisa berkata-kata ketika Tuan Song menyuruh Chun Sam masuk dengan membawa saksi. Tuan Kim dan putranya terlihat sangat cemas saat melihat pemimpin camp berada di sana untuk bersaksi. Kemudian Tuan Song menyebutkan semua kejahatan yang telah dilakukan oleh pemimpin camp atas perintah putra Tuan Kim. Pemimpin camp yang sebelumnya telah sadar setelah diperlakukan dengan baik oleh Tuan Song akhirnya bersaksi membenarkan semua tuduhan itu sehingga membuat Tuan Kim tak bisa melakukan apapun. Setelah pemimpin camp mengaku, Tuan Song lalu meminta Raja untuk menghukum Tuan Kim dan putranya. Kemudian tanpa ragu sedikit pun Raja segera memerintahkan penjaga untuk menangkap mereka. 김병근과 김만희를 주포하라! Singkat cerita, Raja berterima kasih kepada Tuan Song dan Yongxin karena tidak menyerah dalam mengungkap kebenaran. Status Pangeran Hui sebagai pengkhianat pun kini dicabut, serta posisi Yongxin sebagai anggota keluarga kerajaan akan dipulihkan. Setelah berhasil menyelesaikan misinya, Yongxin dan Tuan Song berpisah. Sebelum berpisah, Tuan Song yang memandang tinggi status Yongxin berpesan supaya Yongxin menggunakan posisinya untuk menolong orang lain. Esok harinya, rumah Tuan Kim digeledah atas perintah Raja. Di sana, para petugas menemukan Tuan Choi yang berada dalam kondisi diikat di sebuah gudang.
Sedangkan Tuan Kim dan anteknya dijatuhi hukuman pengasingan. Tak hanya mereka, putra Tuan Kim yang sudah berusaha membunuh agen rahasia akan dihukum dengan hukuman penggal. 사명에 처한다. Tuan Kim terlihat sangat histeris ketika melihat putra kesayangannya dibawa dari penjara. Lalu setelah putranya dipenggal, Tuan Kim pun dibawa ke pengasingan. Di sisi lain, Ibom dan Sun E terlihat bahagia karena kini orang-orang di desanya tidak kelaparan setelah Tuan Song berhasil menyelesaikan misinya. Sementara itu, Tuan Song diberi hadiah rumah baru oleh raja yang membuat Chun Sam terlihat sangat senang. 성은이랑 가까웁니다. Suatu hari, raja memerintahkan Tuan Jang agar mencarikan pengantin pria untuk Yongsin. Tuan Jang pun sibuk mencari pria terbaik dengan dibantu oleh Tuan Song. Tuan Song terlihat merekomendasikan seorang pria yang menurutnya sempurna. Akan tetapi ketika Tuan Song mengetahui pria itu akan dipilih untuk pengantin Yongsin, Tuan Song segera bertindak dengan menjelek-jelekan pria tersebut. Di sisi lain, Ibom dan Sun E terlihat sangat cemas ketika melihat gubernur baru datang ke Provinsi Jola. Rupanya pria ini adalah orang yang dahulu memburu mereka. Tak hanya Ibom, ternyata teman-temannya juga sudah mengetahui sifat buruk si gubernur baru yang selalu membuat rakyatnya menderita. Baru juga sampai di Provinsi Jola, si gubernur yang bernama Tuan Bion ini memperlihatkan kekejamannya. Ia memukuli seorang pria hanya karena pria itu tak mendengar pengumuman kedatangannya. Ibom yang tak tahan melihat perlakuan kejamnya itu berusaha menghentikan Tuan Bion, namun akhirnya ia dan Sun E melarikan diri karena dikenali oleh Tuan Bion. Suatu malam, Tuan Song dan Yongsin terlihat sedang berjalan bersama sambil berbincang. Saat itu, Tuan Song meminta agar Yongsin tetap bersamanya walaupun misi yang mereka kerjakan sudah selesai. Kemudian, setelah Yongsin setuju, mereka pun melakukan kise. Karena saat itu sudah masuk jam malam, mereka langsung bersembunyi dari para petugas, sedangkan Chun Sam yang sedang mencari Tuan Song malah tertangkap melanggar jam malam dan dimasukkan ke dalam penjara. Lalu setelah beberapa saat, Chun Sam terlihat sangat senang ketika melihat Tuan Song berada di sana karena mengira Tuan Song akan membebaskannya. Namun ternyata Tuan Song juga dimasukkan ke dalam penjara karena tertangkap setelah mengantar Yongsin pulang. Ngakaknya, walaupun di penjara, Tuan Song tetap terlihat bahagia sehingga membuat Chun Sam bingung saat melihat tingkah tuannya itu. Singkat cerita, Tuan Song dibebaskan dan dimarahi oleh Tuan Jang yang menyayangkan kejadian tersebut. Walaupun terkena omel, Tuan Song malah tersenyum sendiri karena mengingat kejadian semalam ketika dirinya mengkise Yongsin. Yang tentu saja membuat Tuan Jang semakin kesal. Di sisi lain, Yongsin juga sedang curhat kepada Dayang Istana tentang perasaannya kepada Tuan Song. Setelah Dayang yang mengajari tata krama kepada Yongsin itu keluar, Yongsin memakai gaun pemberian raja, kemudian pergi menemui Tuan Song. Mereka berkencan di sebuah tempat, di mana saat itu Tuan Song memakan makanan buatan Yongsin yang rasanya sangat tidak enak. Namun karena sedang bucin, Tuan Song tetap mengatakan bahwa rasanya sangat lezat. Sementara itu, Tuan Bion memerintahkan asistennya untuk menangkap Ibom dan teman-temannya termasuk pria pandai besi. Setelah mendapat perintah itu, si asisten langsung pergi menggeledah gudang tempat persembunyian mereka serta terus bertanya kepada para penduduk desa. Setelah mendapat sedikit informasi, si asisten dan anak buahnya pergi ke desa para pembuat tembikar yang tak lain adalah desa tempat Ibom dan Sun E tinggal. Di sana mereka menggeledah semua tempat, namun karena tak menemukan Ibom, mereka pun membawa para gadis dari desa tersebut.
Tak lama kemudian, Ibom dan teman-temannya datang ke desanya dan mendapat kabar bahwa mereka akan membunuh para gadis jika Ibom tidak menyerahkan diri. Kemudian, karena tak ada jalan lain, pria pandai besi dan Ibom berencana untuk membunuh Tuan Bion. Kabar kekejaman Tuan Bion pun sampai kepada Raja dan Tuan Jang, sehingga Tuan Jang meminta Tuan Song agar mencarikan agen rahasia untuk menyelidiki kasus tersebut. Tuan Song yang baru mengetahui bahwa gubernur baru yang ditunjuk adalah Tuan Bion terlihat mengkhawatirkan Ibom dan terlihat mempertimbangkan untuk menjadi agen rahasia kembali. Setelah berpikir panjang, akhirnya Tuan Song menemui Tuan Jang dan mengajukan diri menjadi agen rahasia. Singkat cerita, Tuan Song memberitahu Yongsin tentang hal tersebut yang tentu saja membuat Yongsin sedikit kecewa dan pergi dari sana. Tak hanya Yongsin, Chun Sam juga kecewa dan tak mau ikut dalam rombongan agen rahasia lagi. Esok harinya, Chun Sam yang tadinya tak ingin bergabung dengan Tuan Song, rupanya sudah bersiap menunggu tuannya karena memutuskan akan bergabung. Sedangkan di rumahnya, Yongsin mendapat lamaran pernikahan dari seorang pria yang tidak dikenalnya. Di sisi lain, Tuan Bion terlihat menemui Tuan Kim di pengasingan. Rupanya mereka saling mengenal karena dahulu ayah mereka bersahabat. Di sana mereka berencana mengumpulkan para budak seperti yang dahulu pernah dilakukan oleh Tuan Kim. Adegan berlanjut ke dayang istana yang mendapati Yongsin tak ada di kamarnya dan menemukan sebuah surat. Dalam surat itu, Yongsin meminta Dayang untuk merahasiakan kepergiannya dari Tuan Jang karena akan pergi menemui Tuan Song. Sementara itu, Tuan Song dan Chun Sam telah sampai di sebuah penginapan dan memutuskan untuk beristirahat di sana. Mereka makan dan tidur di penginapan tersebut. Lalu Chun Sam yang kebelet pipis malah mendengar pembicaraan wanita pemilik penginapan yang akan menjual mereka ke pasar budak. Mendengar itu, Chun Sam segera kembali ke kamar dan membangunkan Tuan Song, kemudian mereka pun kabur dari tempat itu. Esok harinya mereka tiba di Provinsi Jola. Di sana mereka mendengar kabar kalau kini para perampok semakin merajalela. Lalu dalam perjalanan untuk mencari Ibom, mereka melihat Yongsin berada di pasar. Kemudian Yongsin pun segera berlari ketika Tuan Song memanggil namanya. Singkat cerita, setelah sedikit udag-udagan, mereka berhasil menangkap Yongsin dan memintanya untuk kembali ke Hanyang. Yongsin yang tak mau kembali ke Hanyang malah membahas tentang kisah yang kemarin mereka lakukan sehingga Tuan Song pun menyerah memaksa Yongsin untuk pulang. Setelah itu, karena Yongsin kesal kepada Tuan Song, ia memberikan hadiah sebuah kompas kepada Chun Sam yang tadinya akan diberikan kepada Tuan Song. Mengetahui hadiah itu sebenarnya untuk dirinya, tentu saja Tuan Song berusaha mengambil kompas tersebut dari Chun Sam. Adegan berlanjut ke Ibom yang memberitahu Sun E bahwa malam ini dirinya akan membunuh gubernur. Walau khawatir karena takut sesuatu terjadi kepada Ibom, Sun E akhirnya pasrah dengan keputusan Ibom dan terlihat memberikan pita rambutnya kepada Ibom. Ibom mengkisi Sun E dengan penuh cinta sebelum pergi ke rumah bordil untuk membunuh Tuan Bion. Di sisi lain, Tuan Kim mendatangi Tuan Bion di rumah bordil. Ia menyuruh para penghibur keluar agar bisa berbicara empat mata dengannya. Di sana, Tuan Bion memberi koin kepada Tuan Kim hasil dari merampas uang rakyat yang dilakukannya. Namun, tiba-tiba Tuan Kim menyiram wajah Tuan Bion karena menganggap Tuan Bion tidak berhati-hati padahal agen rahasia sedang memburu pejabat korup sepertinya. Tuan Kim lalu menyuruh Tuan Bion untuk mendengarkan kata-katanya dengan baik dan menyuruh Tuan Bion untuk segera pulang. Sementara itu, Tuan Song dan teman-temannya telah sampai di desa pembuat tembikar untuk mencari Ibom. Di sana mereka bertemu dengan Sun E.
Lalu Sun E terlihat menceritakan kejadian yang menimpa desanya. Ketika Tuan Song menanyakan keberadaan Ibom, Sun E memberitahu Tuan Song kalau Ibom telah pergi untuk membunuh Tuan Bion. Mendengar hal itu, Tuan Song merasa sangat khawatir karena jika Ibom membunuh Tuan Bion, nantinya pemerintah akan menganggap semua masalah di sana disebabkan oleh para perampok. Tak hanya itu, pemerintah juga bisa saja mengirimkan pasukan dari Hanyang untuk menangkap mereka. Sun E yang khawatir Ibom akan ditangkap, akhirnya memberitahu Tuan Song bahwa Ibom akan membunuh gubernur malam ini di rumah bordil. Setelah mendapat informasi tersebut, Tuan Song pergi untuk menghentikan Ibom, sedangkan Chun Sam dan Yong Sin akan kembali ke penginapan. Sementara itu, ketika Tuan Bion pulang dari rumah bordil, Ibom dan teman-temannya menyergap mereka dalam perjalanan. Mereka pun terlibat pertarungan sengit untuk membunuh sang gubernur. Pria pandai besi yang terluka menyuruh Ibom untuk mengejar Tuan Bion yang melarikan diri, dan tak lama kemudian Tuan Song datang menemukan mereka. Di sisi lain, Ibom berhasil melumpuhkan gubernur dan sengaja membuka penutup wajahnya sehingga si gubernur mengenalinya. Ketika Tuan Bion terpojok dan Ibom hendak membunuhnya, tiba-tiba Tuan Song datang menghentikan Ibom dan membiarkan Tuan Bion pergi dari sana. Karena kesal, Ibom malah menghunuskan pedangnya kepada Tuan Song. Untungnya saat itu teman-temannya datang membawa pria pandai besi yang terluka. Sementara itu, Tuan Bion yang telah sampai di kantor pemerintahan terlihat memerintahkan anak buahnya untuk menangkap Ibom dan teman-temannya. Singkat cerita, para pasukan pun mencari mereka ketika Ibom dan teman-temannya sedang berada di rumah tabib. Setelah membiarkan teman-temannya masuk, Ibom dan Tuan Song bersiap untuk bertarung dengan mereka. Namun tiba-tiba Tuan Song melumpuhkan Ibom dan berpura-pura menyuruh para pasukan untuk mencari teman-temannya. Ketika pasukan hanya tinggal sedikit yang berada di sana, Ibom dan Tuan Song pun langsung menyerang mereka. Setelah itu, mereka kembali menemui teman-temannya. Sayangnya, pria pandai besi tewas ketika sedang berbicara dengan Ibom. Setelah kepergian pria pandai besi, Ibom merasa sedih dan marah kepada kakaknya karena telah mencegahnya membunuh Tuan Bion. Melihat Ibom marah, Tuan Song lalu menjelaskan bahwa Tuan Bion telah meminta raja agar mengirimkan pasukan dari Hanyang untuk menangkap para perampok. Dan jika Ibom membunuh Tuan Bion, maka hal itu justru akan membuat Ibom kesulitan. Esok harinya, Tuan Song pulang ke penginapan menemui teman-temannya. Di sana, Tuan Song menceritakan kejadian semalam dan berencana mencari tahu tentang apa yang sedang terjadi di kantor provinsi. Sementara itu, di kantor pemerintahan, Tuan Bion marah besar kepada bawahannya karena semalam mereka telah gagal menangkap Ibom. Tuan Bion lalu memberi mereka waktu selama 3 hari untuk menangkap Ibom kembali, dan jika mereka gagal melakukannya, maka mereka akan diberi hukuman penggal. Di sisi lain, Tuan Jang menanyakan kabar Yongsin kepada Dayang Istana. Tuan Jang terlihat mencurigainya karena Dayang Istana terus membuat alasan tak masuk akal ketika menjawab pertanyaannya. Karena Tuan Jang kekeh ingin menemui Yongsin, akhirnya Dayang Istana memberitahu Tuan Jang bahwa Yongsin telah pergi. Tuan Jang yang mengetahui hal itu segera melaporkannya kepada Raja dan memberitahu Raja bahwa Yongsin telah menolak lamaran pernikahan yang datang. Raja yang diberitahu oleh Tuan Jang bahwa Yongsin pergi menemui pria yang disukainya memerintahkan Tuan Jang agar mengirim orang untuk mencari Yongsin. Singkat cerita, seperti biasa, Tuan Jang pun menemui Tuan Choi untuk memintanya mencari Yongsin. Akan tetapi, Tuan Choi pura-pura sakit dan segera pamit pergi karena tak ingin melakukan hal berbahaya lagi.
Namun saat mendengar hal itu adalah titah raja, Tuan Choi yang sangat setia kepada raja ini akhirnya mau tak mau menerima tugas tersebut. Sementara itu, Sun E dan para penghuni desa Tembikar yang sedang berada dalam pelarian setelah kemarin Ibo merencanakan pembunuhan harus pergi ke tabib untuk mengobati gadis kecil yang terkena demam. Sayangnya, karena si asisten juga datang ke tabib untuk mencari para perampok, Sun E tak punya pilihan lain selain pergi dari tempat itu dan berharap si asisten tidak mengenalinya. Akan tetapi, setelah beberapa saat, rupanya si asisten mengingat Sun E kemudian menangkapnya. Saat itu, Tuan Song dan teman-temannya yang melihat Sun E dibawa ke kantor pemerintahan terlihat sangat terkejut. Kemudian Tuan Byon yang diberitahu bahwa si asisten hanya menangkap seorang gadis memerintahkan si asisten untuk membawanya ke pasar budak tanpa melihat kalau gadis itu adalah Sun E. Lalu Sun E pun dimasukkan ke dalam penjara untuk dijual sebagai budak. Malam harinya Tuan Song dan teman-temannya mengintai kantor pemerintahan dan mengikuti si asisten ke rumahnya. Ketika si asisten masuk, mereka langsung menerobos ke rumah itu. Lalu tak lama kemudian mereka pun berbicara di dalam rumah. Di sana Yongsin melihat lukisan gubernur sebelumnya yang telah dicuri oleh si asisten. Kemudian karena si asisten ketahuan telah mencuri lukisan itu, ia yang ketakutan memberitahu Tuan Song bahwa para tahanan akan dijual ke pasar budak yang tempatnya tidak jauh dari sana. Mendengar hal itu, Chun Sam teringat akan wanita pemilik penginapan yang kemarin hendak menjual mereka ke pasar budak tersebut. Shin lalu memperlihatkan Sun E dan para wanita lain yang kini telah dibawa ke pasar budak dan dimasukkan ke dalam kurungan. Sedangkan Yong Shin sengaja datang ke penginapan untuk memancing si pemilik penginapan agar nantinya menunjukkan lokasi pasar budak tersebut. Yongsin tidak datang ke sana sendirian karena Tuan Song dan Chun Sam juga mengawasi tempat itu. Di dalam penginapan, Yongsin mendapati Tuan Choi juga berada di sana. Tuan Choi sangat ngajenghok dan tak percaya dirinya bertemu dengan Yongsin di penginapan itu. Kemudian ketika pemilik penginapan beraksi, Tuan Song yang hendak menyelamatkan Yongsin dibuat terkejut karena ternyata Tuan Choi berada di sana dan melumpuhkan para penjahat. Saat Tuan Song memperlihatkan rencananya kepada pemilik penginapan, akhirnya mereka pun mendapat sebuah tiket untuk masuk ke pasar budak. Esok harinya mereka pun terlihat sudah bersiap. Untuk mengetahui situasi terlebih dahulu, Tuan Song akan menemui penanggung jawab pasar budak agar bisa mengulur waktu sebelum mengumumkan kedatangannya sebagai agen rahasia. Setelah menunjukkan tiket masuk yang didapat dari pemilik penginapan, akhirnya mereka pun diizinkan masuk. Di sana mereka berusaha menemukan Sun E di dalam penjara yang dipenuhi oleh para budak. Setelah menemukan Sun E, Tuan Song lalu memberitahu penjaga bahwa dirinya akan membeli semua budak yang ada di sana. Sementara itu, di tempat lain, Ibom dan teman-temannya mengumumkan kematian pria pandai besi untuk membuat semua pengikutnya berkumpul dalam rencananya membunuh sang gubernur. Tak lama kemudian, Ibom mendapat kabar kalau Sun E telah ditangkap. Lalu mereka pun segera bersiap mengambil semua senjata yang ada di gudang. Sedangkan Tuan Byon diberitahu oleh asistennya bahwa agen rahasia telah datang dan sedang menuju ke pasar budak. Mendengar hal tersebut, Tuan Byon segera pergi menemui Tuan Kim. Saat itu, Tuan Kim diberitahu oleh Tuan Byon bahwa agen rahasia adalah saudara tiri Ibom, yang tentu saja membuat Tuan Kim terlihat bersemangat. Tuan Kim lalu menyusun rencana. Ia menyuruh Tuan Byon untuk menangkap agen rahasia dengan dalih kalau agen rahasia telah bersekongkol dengan perampok dan terlibat pemberontakan. Kembali lagi ke Tuan Song yang diberitahu oleh Sun E bahwa para budak di sana dipaksa untuk menulis dokumen penjualan diri mereka sendiri. Tak lama kemudian, Tuan Song dipanggil oleh penjaga tadi untuk menemui pemilik para budak.
Akan tetapi, Tuan Song hanya boleh menemuinya seorang diri, sedangkan teman-temannya harus menunggu di tempat lain. Sayangnya, Chun Sam harus menunggu sendirian di luar karena statusnya yang merupakan seorang pelayan. Kemudian, Tuan Song yang sedang bernegosiasi dengan pemilik para budak mendapat informasi bahwa si pemilik sudah menyuap kepala polisi dan gubernur sehingga Tuan Song akan tetap aman ketika membeli mereka. Namun tiba-tiba saat Tuan Song masih melihat dokumen para budak, Tuan Byom datang ke sana sehingga Chun Sam segera menemui Tuan Choi dan Yong Sin untuk memberitahukan hal tersebut. Sementara itu, si pemilik budak terlihat sedang diberitahu oleh Tuan Byon bahwa agen rahasia kerajaan kemungkinan menyamar sebagai pembeli. Setelah mengetahui Tuan Song adalah agen kerajaan, si pemilik kembali menemui Tuan Song dan berpura-pura mengantarnya keluar. Saat mereka sudah berada di luar, Tuan Song lalu dikepung oleh anak buah Tuan Byon. Di sana, Tuan Byon diberi dokumen para budak yang hampir saja jatuh ke tangan Tuan Song. Kemudian, Chun Sam dan teman-temannya yang melihat hal itu berusaha menolong Tuan Song. Tuan Choi menyerang para penjaga dan berhasil membawa teman-temannya kabur dari sana. Karena telah gagal menangkap Tuan Song, Tuan Byon memanggil asistennya dan berencana untuk menangkap agen rahasia. Mereka akan membawa pasukan untuk berjaga di jalan yang menuju kantor polisi agar Tuan Song tidak bisa memanggil para petugas polisi. Tuan Byon terlihat sangat senang ketika melihat nama Sun E berada dalam dokumen para budak. Setelah melihat nama Sun E dalam dokumen para budak, Tuan Byon datang ke pasar budak untuk mencarinya. Tuan Byon merasa sangat senang ketika menemukan Sun E, kemudian ia pun membawa Sun E pergi dari sana. Esok harinya, walaupun enggan pergi, Yong Sin akhirnya pulang ke Hanyang bersama Tuan Choi setelah dibujuk oleh Tuan Song. Sedangkan Tuan Song dan Chun Sam pergi menuju kantor polisi untuk memanggil petugas polisi. Akan tetapi, ketika hampir sampai, mereka dicegat oleh Tuan Byon dan anak buahnya supaya Tuan Song tidak bisa mengumumkan kedatangannya sebagai agen rahasia kerajaan. Walau Tuan Song sudah memperlihatkan rencananya, ia tetap dikepung oleh anak buah Tuan Byon sehingga Tuan Song memberikan rencananya kepada Chun Sam dan menyuruhnya agar berlari ke kantor polisi. Sayangnya, ketika Tuan Song sibuk bertarung, Chun Sam tertangkap oleh mereka dan menyebabkan rencananya terjatuh. Sementara itu, Tuan Song berhasil menyandra anak buah Tuan Byon. Namun, bukannya menyelamatkannya, Tuan Byon malah menyuruh Tuan Song untuk membunuh anak buahnya yang tentu saja membuat pria itu merasa kecewa kepada Tuan Byon. Lalu, karena Chun Sam hendak dibunuh oleh mereka, Tuan Song pun tak punya pilihan lain selain menyerah dan dibawa ke kantor provinsi. Adegan berlanjut ke Ibom dan teman-temannya yang berhasil masuk ke kantor provinsi dengan membawa senjata setelah berhasil mengelabui para petugas. Sementara itu, Yong Sin yang kebetulan mendengar beberapa pria membahas tentang pria pandai besi terlihat mencuri suratnya dan membaca surat itu bersama Tuan Choi. 오늘 밤입니다. Mereka kemudian mengetahui bahwa Ibom dan teman-temannya akan melakukan pemberontakan dan membunuh gubernur. Lalu setelah dibujuk oleh Yong Sin, akhirnya Tuan Choi memutuskan untuk kembali membantu agen rahasia. Tuan Song dan Chun Sam yang ditangkap oleh Tuan Byon kini berada di kantor provinsi. Di sana, Tuan Byon menghadirkan Sun E yang berada dalam kondisi babak belur. Saat itu, Tuan Song diberitahu oleh Tuan Byon bahwa Sun E adalah penganut Katolik yang melarikan diri dengan bantuan Ibom. Tuan Song akhirnya baru menyadari bahwa Ibom bukan merebut Sun E darinya, melainkan melindungi dan menyelamatkan Sun E dari Tuan Byon. 걱정 마십시오. Lalu setelah Tuan Byon memerintahkan agar Tuan Song dan teman-temannya dimasukkan ke dalam penjara, anak buahnya terlihat meminta maaf tentang kejadian tadi, akan tetapi Tuan Byon malah menghinanya.
Tak hanya Tuan Byon, si asisten juga merendahkannya sehingga membuatnya semakin kecewa. Esok harinya, Tuan Byon pergi menemui Tuan Kim untuk melaporkan bahwa ia telah berhasil menangkap Sun E dan agen rahasia. Tuan Kim terlihat memberikan sebuah surat kepada Tuan Byon yang berisi bahwa agen rahasia telah berkolusi dengan para perampok. Tuan Kim memerintahkan Tuan Byon agar segera mengirim surat itu ke Hanyang. Di sisi lain, anak buah Tuan Byon akhirnya berkhianat dan memutuskan untuk berpihak kepada agen rahasia. Ia melepaskan Tuan Song dan teman-temannya serta mengembalikan rencana Tuan Song yang telah ia ambil dari ruangan Tuan Byon. Shin lalu memperlihatkan Ibom dan teman-temannya yang merasa senang dan terharu karena ternyata banyak sekali orang yang akan membantunya melakukan pemberontakan. Sementara itu, Tuan Byon dan Tuan Kim mendapati agen rahasia kerajaan dan rencananya telah hilang. 무슨 일이냐? Malam harinya, Ibom dan anak buahnya menyerang kantor provinsi. Akan tetapi, Ibom malah masuk ke dalam jebakan Tuan Kim yang sengaja dibuat untuk melumpuhkan agen rahasia. Sementara itu, esok harinya Tuan Choi dan Yongsin menemui Tuan Song yang sudah bersiap mengumumkan kedatangannya. Di sana, Yongsin memberitahu Tuan Song tentang pemberontakan itu dan meminta Tuan Song pergi ke pasar budak untuk membebaskan para budak. Lalu, ketika para budak hendak dibunuh atas perintah Tuan Byon, rombongan agen rahasia datang tepat waktu. Tuan Song mengumumkan kedatangannya dan menangkap para penjaga. Setelah menyerahkan mereka kepada Yongsin dan Tuan Choi, Tuan Song dan Chun Sam pergi membawa para polisi menuju kantor provinsi. Akan tetapi, ketika mereka masuk ke dalam kantor provinsi, Tuan Song mendapati Ibom terluka dan anak buahnya dalam posisi diikat. Lalu, tiba-tiba Tuan Song dan para polisi dikepung oleh para penjaga. Saat itu, Tuan Byon menuduh agen kerajaan telah berkolusi dengan perampok dan berkata siapa saja yang membantu mereka akan dihukum olehnya. Selain itu, jika Tuan Song ingin membuktikan dirinya tidak berkolusi dengan perampok, Tuan Kim menyuruh Tuan Song untuk memenggal Ibom. Walaupun Ibom menyuruh kakaknya untuk membunuhnya, akan tetapi Tuan Song tidak melakukannya. Lalu ketika mereka hendak ditangkap, untungnya Tuan Choi dan Yongsin datang bersama si pemilik pasar budak. Di sana si pemilik bersaksi bahwa semua budak berasal dari kantor provinsi sehingga setelah mendengar fakta itu, Tuan Song berhasil membuat para penjaga berpihak kepadanya. Mereka meletakkan senjatanya menangkap Tuan Kim dan Tuan Byon yang akan dibawa ke Hanyang untuk diadili. Sayangnya, ketika Tuan Kim hendak membunuh Tuan Song, Ibom menghentikannya dengan mengorbankan dirinya sendiri. Ibom yang tertusuk tidak bisa bertahan. Ia tewas dalam pelukan kakaknya yang sangat menyayanginya. Kemudian, Tuan Song yang berusaha tegar memerintahkan teman-teman Ibom agar membawa jasad Ibom untuk dimakamkan. Ia juga membebaskan dan mengembalikan status para budak. Sedangkan Tuan Kim, gubernur, dan para pengikutnya akan menerima hukuman yang setimpal. Singkat cerita, mereka pun kembali ke Hanyang. Dalam perjalanan, Sun E menunggu Tuan Song dan ternyata Ibom juga masih hidup. Rupanya saat itu Tuan Song menyuruh Ibom agar berpura-pura tewas supaya mereka berdua bisa selamat. Setelah memastikan adiknya baik-baik saja, mereka pun saling mengucap kata perpisahan dan berharap suatu hari nanti bisa bertemu kembali. Shin lalu memperlihatkan Tuan Song yang sudah berada di istana. Karena Tuan Song telah berhasil menyelesaikan misinya dan Ibom dianggap sudah tewas, raja pun tidak akan menghukum pengikut Ibom. Sementara itu, Tuan Byon diasingkan dan Tuan Kim dijatuhi hukuman eksekusi. Di sisi lain, kisah cinta Tuan Song dan Yongsin pun berlanjut. Kini mereka terlihat sangat bahagia.
Beberapa hari kemudian, Tuan Song berniat memberikan surat pengunduran dirinya kepada Tuan Zhang. Akan tetapi, Raja memanggil Tuan Song karena ada laporan tentang Tuan Song yang meminta suap. Padahal Tuan Song tidak pernah keluar Hanyang. Rupanya hal itu adalah ulah para penjahat yang menirukan agen rahasia. Kemudian karena tak ada agen rahasia yang lain untuk menuntaskan masalah itu, akhirnya mau tak mau Tuan Song pun harus menerima kembali titah raja sebagai agen rahasia. Ketika Tuan Song memberitahukan hal tersebut kepada Yongxin terlihat sangat kesal karena tak ingin Tuan Song berada dalam bahaya lagi. Tak hanya Yongxin, Chun Sam pun terlihat sangat terkejut saat Tuan Song berkata bahwa dirinya akan melakukan misi rahasia lagi. Saat itu, Tuan Song memberikan dokumen pembebasan Chun Sam sebagai budak. Chun Sam yang bahagia sekaligus haru saat menerima dokumen itu bersujud di hadapan Tuan Song kemudian memeluknya. Esok harinya, Tuan Song berjalan sendiri untuk melakukan misinya tanpa didampingi oleh Chun Sam dan Yongxin. Namun, secara mengejutkan, Chun Sam dan Yongxin rupanya sudah berada di sana untuk ikut dalam misi rahasia tersebut. Akhirnya, mereka pun pergi bersama untuk menuntaskan misi itu. Oke Cingu, itulah akhir kisah dari drama ini. Terima kasih buat kalian yang sudah menyaksikannya di channel Mimin. Semoga kalian semua selalu sehat serta diberi rezeki yang melimpah. Jangan menyerah dan tetap semangat menjalani hidup. Sampai jumpa di drama-drama seru lainnya. Gumawo, bye-bye.